Pak Hakim penuh dengan rasa merinding dan penuh dengan kata tanya. Sekitar jam 12 Pak Hakim ini merasakan bau-bau yang agak aneh, merasakan bau agak amis, sehingga Pak Hakim tidur menutup kepala pakai sarung. Namun bulu gidik merinding begitu kencang, rasa deg-degan pun merasa menghantui dalam benak pikir Pak Hakim. Kemudian Pak Hakim memutuskan membalingkan wajah menuju arah belakang. Setelah ia membalikkan wajah, tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share ke teman-teman Anda. Para pemirsa yang senantiasa mendengarkan video kami doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezekinya, Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, kali ini ada satu kisah diperoleh dari saudara kami yang bernama Pak Hakim. Pak Hakim, 5 bersaudara yang ditinggal oleh sang ibunya dari kecil. Sang ayah berniatan untuk meminang seorang istri, sehingga 5 bersaudara tersebut termasuk Pak Hakim hidupnya sangatlah susah. Ia tinggal dengan seorang neneknya yang agak tua. Pada waktu itu tahun 1090-an, PLN belum masuk di desa, sehingga di daerah situ masih agak gelap, hanya mengandalkan lampu sentir sebagai pencahayaan. Pak Hakim sehari-harinya membantu seorang nenek ke ladang, kadang menyangkul, kadang mencari rumput untuk diberikan ke kambing-kambing seorang pamannya. Karena ia hidup dengan seorang neneknya, Pak Hakim ini jarang tidur di rumah, sering tidur di tempat temannya, kadang pun ia tidur di musola. Karena pada waktu itu setelah ngaji, banyak teman-teman yang tidur di musola, jarang anak-anak pada masa itu tidur di rumah masing-masing. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi, seorang petani pencangkul melihat paman Pak Hakim yang sedang menggembala kerbau. Ia ngomong sama pamannya Pak Hakim, "Pak, ini udah siang jam 10, kok kerbau Bapak belum dimandikan?" Kemudian paman Pak Hakim menjawab, "Ah, nanti aja, sekalian panas kan, ke sungainya agak enak kalau agak panas."
Loh, kok agak aneh kamu ini Pak? Justru kalau panas kan nggak enak. Kata siapa? Kata pamannya Pak Hakim. Tidak lama kemudian, sekitar 10 menit, ada dua lelaki mendatangi seorang yang sedang mencangkul di ladang. Ia ngomong, "Pak, kamu lihat Pak Darmanto? Lihat tuh, tadi lagi menggiring gembalanya ke arah sungai." "Oh, makasih ya Pak," kata orang tersebut. Orang tersebut wajahnya agak aneh dan memakai baju yang kemerah-merahan, memakai topi ala zaman dahulu, sehingga orang yang menyangkul ini agak janggal melihat sosok manusia yang bertanya kepadanya. Sekitar jam 11-an, istri dari pamannya Pak Hakim mencari suaminya. Ia berjalan, bertemu orang yang sedang mencangkul tersebut, ngomong, "Pak, kamu lihat suami saya Pak?" "Enggak." "Oh ya, yang satunya ngomong, "Aku lihat tadi loh, ke arah sungai katanya mau mandiin kerbaunya." "Loh, kok udah siang gini kok baru aja dimandiin kerbaunya?" kata sang ibunya. "Ini bapak kok agak aneh, tadi itu pas waktu berangkat mau mengembala kerbau itu ndak sarapan." Nah, "Oh ya, coba aja lari cari sana ke arah sungai." "Makasih ya Pak, coba aku tak kesana dulu," kata sang istri pamannya Pak Hakim. Setelah ia melangkahkan kaki, tidak begitu lama, sekitar ada 100 meter, pipinya Pak Hakim ini merasa keroncongan perutnya karena dari pagi ia belum sarapan, sehingga ia memutuskan kembali ke rumah. Setelah ia kembali ke rumah, ia terkejut melihat di belakang rumah kerbau yang biasa dibawa oleh suaminya itu sudah ada di belakang rumah, sehingga ia kebingungan. Bibinya Pak Hakim kebingungan, "Loh, ini kerbau kok udah pulang duluan, lah bapaknya kemana, kok ndak ada?" Lalu ia masuk ke dalam rumah sambil memanggil-manggil, "Pak, kamu di mana Pak? Pak?" Melihat ke kamar tidak ada, ke belakang ke dapur pun tidak ada, sehingga bibinya Pak Hakim ini bingung dan timbul rasa khawatir yang begitu mendalam. Jangan-jangan bapak ada apa-apa nih, kok tidak pulang? Kemudian ia mendatangi salah satu warga tetangga dekat. "Pak Pamin, saya mau minta tolong Pak, aku temenin ke sungai yuk, melihat mau cari istri suami saya. Wong dari tadi mengembala kerbau kok ndak pulang-pulang, padahal dari pagi belum sarapan." "Oh ya, saya antar Bu." Setelah diantar ke arah sungai, di situ banyak warga yang masih beraktivitas mencari batu, mencari pasir, sehingga sang bibinya Pak Hakim ini tidak merasa takut. Sesampainya di tempat di mana biasa untuk memandikan kerbau-kerbau, ia melihat ada satu sarung yang tergeletak di pinggir sungai. Ia kaget, "Loh, itu kan sarung bapak." "Wah, itu Bu, coba diambil aja Bu." Dia berdiri sambil menatap ke arah sungai. Gak lama kemudian, Pak
Pak Paimin yang bersama bibinya Pak Hakim ini melihat ada darah yang keluar dari sungai bercampur dengan air, sehingga Pak Amin ini memegang tangan bibinya Pak Hakim dengan erat. Ya Bu, kita pulang aja Bu, nanti aku jelaskan Bu. Namun bibinya Pak Hakim ini tidak mau pulang, hanya menangis menatap air di sungai tersebut sambil menjerit minta tolong, suami saya gimana, tolong, suami saya tidak ada, tolong. Sehingga semua warga yang aktivitas mencari bebatuan, mencari pasir, berlari menuju sumber suara. Sesampainya di situ, warga pun menyaksikan bahwa di sungai tersebut terdapat darah yang begitu banyak. Tak lama kemudian sang ibu ini semaput, pingsan, lalu dia dibawa semua warga menuju rumah. Singkat cerita, bahwa pamannya Pak Hakim meninggal dunia. Pada saat itu masih gelap gulita, belum ada penerangan lampu, PLN belum masuk desa, karena di daerah kampung tersebut punya tradisi ketika ada seseorang yang meninggal, semua warga berbondong-bondong menuju rumah Sohibul Musibah dengan berniatan mendoakan sang mayat yang telah meninggal atau kirim arwah gitu. Semua warga sudah berbondong di situ mengkaji dan mendoakan sang mayat yang sudah meninggal. Namun ketika semua warga udah pulang ke rumah masing-masing, suasana desa tersebut agak mengerikan, sepi banget. Rumah Pak Hakim dan rumah sang pamannya itu agak jauh, merupakan tetangga kampung. Dua kampung tersebut kelihatan sepi bagaikan kampung yang mati, karena udara pun begitu dingin, cuaca pun begitu mencekam. Ada satu warga yang keluar ketika malam merasakan merinding dikarenakan suasana tersebut sangat seram banget, bagaikan desa yang mati. Anak-anak yang biasanya setelah ngaji tidur di musola, dan ada yang tidur di rumah teman-temannya. Di situ sepi, tidak ada anak-anak yang tidur di musola, sehingga Pak Hakim pun tidak tidur di musola. Pak Hakim memutuskan tidur bersama sang neneknya. Sekitar jam 12 malam, lampu sendir bergoyang-goyang dan cuaca pun agak dingin. Angin berhembus mengalir, terasa dingin hingga menusuk ke pori-pori. Pak Hakim ini tidur sendirian di kamar, sedangkan sang neneknya pun tidur sendirian. Pak Hakim penuh dengan rasa merinding dan penuh dengan kata tanya. Sekitar jam 12 Pak Hakim ini merasakan bau-bau yang agak aneh, merasakan bau agak amis, sehingga Pak Hakim tidur menutup kepala pakai sarung. Namun bulu gidik merinding begitu kencang, rasa deg-degan pun merasa menghantui dalam benak pikir Pak Hakim. Kemudian Pak Hakim memutuskan membalingkan wajah
menuju arah belakang. Setelah ia membalikkan wajah, Pak Hakim terkejut dan sangat tercengang. Ternyata di belakang Pak Hakim terdapat mayat pamannya yang terbujur terbungkus kain kafan. Sehingga Pak Hakim ini tidak bisa bicara, hanya sedikit-sedikit berdoa. Tak lama kemudian ia memberanikan diri memejamkan mata, berusaha, namun rasa takut semakin menghantui. Pak Hakim memberanikan diri menatap mayat yang terbujur terbalut kain kafan tersebut. Ia rasa takutnya semakin mendurung-durung sehingga Pak Hakim memutuskan keluar dari kamarnya menuju kamar sang nenek. Ia mengetuk pintu, dok 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 dok. Nek, nenek, nek, nenek. Sang nenek sudah tertidur pulas. Nek. Kemudian sang nenek mendengar suara Pak Hakim yang sedang memanggil-manggilnya. Tak lama kemudian dibukakan. Ada apa, nak? Nek, aku boleh tidur sama nenek? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa emangnya? Takut, Nek, tidur sendirian, Nek. Pokoknya aku tidur sama nenek ya. Boleh, sini tidur sama nenek, tidak apa-apa. Keesokan harinya, Pak Hakim mendatangi sang nenek dan tetangga sebelah. Dia ngomong, nek, aku boleh cerita nggak, nek? Boleh. Ada apa? Nek, tadi malam itu, nek, pas waktu jam 12 saya tidur, nek. Di belakang saya ada mayat paman yang terbujur kaku, terbalut kain kafan, nek. Saya takut banget, nek. Oh gitu. Oh, tumben tadi malam kamu duduk-duduk ke rumah nenek minta tidur sama nenek karena takut itu. Iya, nek, tidak usah takut, itu bukan paman kamu. Yang tidur bersama kamu itu jin korin, merupakan makhluk Allah yang bisa menyerupai wujud seperti halnya paman kamu. Tugasnya menggoda manusia dan menakut-nakuti manusia. Kamu tidak usah takut, besok jin tersebut tidak ada di situ. Jangan takut ya, nak. Jangan lupa kalau mau tidur berdoa dulu biar tidak digoda dengan makhluk-makhluk. Oh biar nek ya, nak. Ya, nek, makasih ya, nek. Kemudian Pak Hakim pun sudah merasa lega dan merasa tenang ketika mendengar pencerahan dari seorang nenek. Pak Hakim pun melakukan aktivitas seperti biasa, mencari rumput dan membantu sang nenek ke ladang, mencangkul, menanam padi, sehingga rasa takut pun sudah hilang. Cukup sekian cerita ini, merupakan cerita nyata. Semoga bisa menjadi inspirasi dan jadi hiburan bagi kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.